Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Indra Alfian. Kembali saya akan memaparkan tugas lokakarya saya, yaitu RPP bagian 3. Nah, pada RPP bagian 3 ini saya mengangkat materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 semester ganjil, yaitu tentang berani hidup jujur, atau yang kalau dalam buku paket itu disebut dengan Sajaah dan Jujur. Baik, langsung saja kita ke KD dan EPK-nya. Untuk KD 1.5 meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat Sajaah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Nah, untuk indikatornya di sini meyakini. Kemudian KD 2.5, seterusnya KD pengetahuan atau 3.5, yaitu menganalisis makna Sajaah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Di sini indikatornya ada mengidentifikasi, memahami, menganalisis, kemudian ada menyimpulkan. Kemudian untuk KD keterampilan 4.5 menyajikan kaitan antara Sajaah, berani membela kebenaran dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil indikatornya adalah menyajikan. Tujuan pembelajaran yaitu melalui model discovery learning, peserta didik dapat satu meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat Sajaah, yaitu berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Yang kedua, menunjukkan sikap Sajaah dalam mewujudkan kejujuran. Dan yang ketiga, memahami dalil-dalil tentang Sajaah, yaitu berani membela kebenaran. Kita langsung saja ke kegiatan pendahuluan, yaitu yang pertama orientasi seperti biasa, yaitu melakukan pembukaan dengan salam, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Kemudian selanjutnya adalah guru melakukan absensi terhadap siswa. Kemudian yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang keempat guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik. Selanjutnya guru melakukan apersepsi, yaitu mengaitkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya dengan pertemuan yang sekarang. Kemudian untuk motivasi, guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pembelajaran pada hari ini dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan inti, yang pertama adalah kegiatan literasi, di mana sebelumnya siswa di sini adalah dibagi dalam kelompok belajar untuk melakukan diskusi. Jadi siswa itu dibagi di berbagai kelompok. Kalau saya biasanya sekitar 4 kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa. Nah, di mana di dalam kelompok itu di kegiatan yang pertama adalah kegiatan literasi. Siswa itu diajak untuk melihat dan mengamati tayangan video dari YouTube dan bisa juga slide dari PowerPoint. Nah, kemudian siswa dikasih lembar kerja yang mana tentang makna, dalil, dan contoh perilaku berani hidup jujur. Lalu siswa nanti membaca di buku siswanya masing-masing atau buku penunjang lainnya. Kemudian siswa menuliskan apa saja hasil dari makna, dalil, dan contoh perilaku berani hidup jujur yang telah mereka amati. Setelah itu, guru mengajukan pertanyaan tentang makna, dalil, dan contoh perilaku berani hidup jujur, yang mana nanti masing-masing dari kelompok itu akan ditanya dan mereka akan menjawab. Kemudian di dalam kelompok itu siswa nanti berkolaborasi, bekerja sama tentang materi, makna, dalil, dan contoh perilaku berani hidup jujur. Setelah itu siswa mengumpulkan informasi. Nah, habis itu siswa
dalam kelompoknya mempresentasikan. Jadi dalam setiap kelompok itu nanti ada satu perwakilan dari siswa yang akan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Kemudian untuk kegiatan penutup, siswa nanti membuat resume hasil daripada diskusi mereka, apa saja poin-poin pentingnya yang berkaitan dengan makna, dalil, dan contoh perilaku berani hidup jujur. Kemudian hasil resume tadi dikumpul oleh siswa ke depan kelas, yang mana nanti akan dilakukan penilaian oleh guru. Selanjutnya guru memberikan tugas rumah atau PR, pekerjaan rumah, yang berkaitan dengan makna, dalil, dan contoh perilaku berani hidup jujur, yang mana tugas itu nanti dikerjakan oleh siswa masing-masing di rumahnya. Kemudian nanti dikumpul pada pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya bagi guru di kegiatan penutup memeriksa pekerjaan siswa yang telah dikumpul tadi, memberikan penghargaan untuk materi pembelajaran yang kelompok mana yang kinerja dan kerjasamanya baik. Kemudian yang ketiga, menyampaikan pesan mulia terkait makna, dalil, dan contoh perilaku berani hidup jujur. Dan yang keempat, guru menutup kegiatan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Nah, di sini ada beberapa teknik penilaian yang saya ambil, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang mana nanti akan saya jabarkan di halaman selanjutnya. Nah, ini ada yang pertama ada lampiran 1 materi ajar, yang mana saya ambil dari buku siswa. Nah, kemudian saya juga membuat slide dari PowerPoint, saya juga lampirkan di sini. Nah, ini dia lampiran penilaian. Yang pertama, lampiran sikap. Jadi yang pertama, guru menilai spiritual. Spiritual siswa itu sikapnya itu bisa guru nilai ketika yang pertama tadi adalah kegiatan berdoa. Nah, bagaimana mereka berdoa itu, apakah sudah sangat baik, cukup, atau kurang. Nah, kemudian untuk sikap sosial, nah ini dilihat dari diskusi kelompok tadi. Nah, makanya ketika siswa itu berdiskusi, guru itu bisa saja sambil berjalan, sambil berkeliling kelas, mendatangi ke arah kelompok-kelompok siswa tadi untuk melihat di sana apakah siswa sudah jujur, sudah disiplin, sudah tanggung jawab. Misalkan di dalam kelompok itu ada yang sangat aktif dalam diskusinya, ada yang kurang aktif, atau bahkan ada yang tidak aktif. Nah, nanti itu nilai sikapnya akan bervariasi. Nah, di sini ada rubriknya, spiritual seperti berdoa. Tadi misalkan Arif misalkan bagaimana berdoanya, apakah sangat baik atau perlu perbaikan. Nah, begitu pula dengan sikap sosial tadi misalkan. Ahmad Rifai misalkan. Bagaimana percaya dirinya dalam tugas kelompok tadi, dalam berkelompok tadi, apakah sangat baik atau perlu perbaikan. Atau misalkan Intan yang melakukan presentasi ke depan kelas itu apakah percaya dirinya sangat baik atau perlu perbaikan. Nah, ini masuk di dalam nilai rubrik sosial. Nah, selanjutnya di sini ada pengetahuan atau tes tulis. Saya bikin kisi-kisinya. Saya contohkan sini tes tulis atau uraian. Ada 5 ya. Misalkan soal nomor 4, siswa mampu menjelaskan macam-macam tempat jujur. Maka rumusan soalnya adalah jelaskan macam-macam tempat jujur. Nah, di sini ada perhitungan daripada skornya. Jika dalam kelompok tadi siswa dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi lengkap dan sempurna, maka mendapat 100. Apabila kejelasannya lengkap
tapi kurang sempurna maka 75. Begitu pula keaktifan dalam diskusi. Kalau siswa itu sangat berperan, sangat aktif, maka 100. Kalau hanya berperan aktif 75, kurang aktif 50, dan kalau siswa tersebut tidak aktif dalam diskusi maka skornya 25. Ini untuk rubrik sosial. Nah, ini untuk presentasi. Jika hasil presentasinya itu tulisannya sangat jelas dan rapi mendapat 100. Kalau cuman jelas dan rapi saja 75. Dan kalau sangat jelas dan kurang rapi 50. Dan kalau kurang jelas dan juga tidak rapi maka mendapat 25. Nah, untuk lampiran 3 saya di sini melampirkan soal-soal pilihan ganda. Kemudian juga ada tugas individu tentang karakter profil Pancasila. Ya, teman-teman, mungkin itu saja pemaparan saya pada hari ini tentang RPP saya yang ketiga. Segala kekurangan yang saya buat di RPP ini dan yang saya paparkan di video ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.